Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan aplikasi game dengan nama Hangman Game. Latar belakang dari game ini itu meningkatkan kosakata, melatih logika dan strategi, dan pengembangan ejaan. Yang pertama, pemain diperkenalkan pada kata-kata baru dan perlu mengingat kata-kata yang sudah mereka ketahui. Lalu, pada melatih logika dan strategi, pemain harus menggunakan logika untuk menentukan huruf mana yang kemungkinan besar ada dalam kata tersebut berdasarkan huruf-huruf yang telah ditebak sebelumnya. Pengembangan ejaan, karena pemain harus mengeja kata-kata dengan benar. Permainan ini juga membantu dalam pengembangan kemampuan ejaan. Anggota kelompok yaitu ada Rahmawati Adeningsi dan saya sendiri Muhammad Arifaldi, dua-dua dengan job desk-nya dari yang ini, saya mengerjakan bagian Hangman, bagian musik untuk skor dan database word-nya. Untuk saya sendiri yaitu membuat 4 kelas. Yang pertama app musik app common constant, custom tools, dan main menu. Berikut adalah tampilannya dan akan menuju ke demo program. Berikut merupakan tampilan dari gamenya. Ada main menu, ada menu untuk start game, kemudian menu untuk menampilkan skor, dan untuk keluar atau untuk exit. Ketika programnya atau buttonnya untuk start game ditekan, maka aplikasi gamenya akan mulai. Pertama ini ada hewan. Misalnya kita salah sekali untuk menekan, dia gambarnya akan bertambah. Kalau misalnya salah sebagai penanda kalau dianya salah atau bukan. Kita mulai ditebak. Nah, ini kalau misalnya benar akan ke sesi berikutnya atau main lagi sampai dia salah 6 kali salah atau gambar ini akan penuh. Nah, kalau salah akan dimulai dari pertama lagi. Di sini ada tombol reset untuk mengubah kategori dan kata yang disembunyikannya. Contohnya seperti ini. Dan quit untuk kembali ke halaman awal. Untuk demo kodenya akan dimulai oleh rekan saya, Arifaldi. Baik, untuk kerja saya yaitu membuat kelas app, di mana yang pertama mengimport Java Swing yang digunakan untuk antarmuka graphical user interface, yaitu public static void main string. Di situ ya, di sini yaitu untuk metode utama untuk menjalankan aplikasi ini yaitu dengan kata kunci statik di sini agar metode dapat dipanggil tanpa harus membuat instance baru dari kelas. Utilities info letter di sini objek untuk membuat runnable dengan metode thread event dispatching, yaitu event dispatching bertanggung jawab sebagai penanganan event terkait GUI. Lalu ada notasi override dan public void run. Di sini metode untuk menjalankan objek run. Lalu ada new main menu di sini, yaitu untuk membuat kelas main menu membuat kelas main menu yang baru. Lalu dengan memanggil metode setVisible agar dapat terlihat dari halaman main menu tersebut. Lalu selanjutnya pada kelas main menu sama seperti kelas app, yaitu mengimport Java Swing untuk digunakan membuat antarmuka pengguna graphical user interface. Lalu public class main menu extend JFrame implements action listener. Di sini berguna sebagai memperluas JFrame dan mengimplementasikan action listener untuk aksi
button. Lalu di sini mendeklarasikan button utama yaitu start, exit, dan score. Lalu di sini ada public main menu Super Hangman Game, yaitu sebagai konstruktor mengatur properti dasar dari frame seperti mengatur ukuran, operasi tutup, set lokasi, dan menempatkan tombol-tombol di dalamnya. Lalu di sini ada untuk menambahkan panel dengan background image, yaitu dan untuk mengatur tata letak dari tombol. Lalu di sini itu merupakan variabel untuk memanggil dari metode create button agar membuat tampilan start game, score, dan exit. Lalu back constraint yaitu untuk membuat panel. Lalu ada grid back constraint yaitu untuk menentukan posisi button dengan X-nya 0, Y-nya 0, dan new insets ini untuk ukuran dari margin atas, kiri, kanan, bawah. Lalu background panel ditambahkan untuk start button, untuk score button, dan exit button. Lalu set content pane di sini untuk menambahkan dari background panel ke frame untuk memutar musik yang dipanggil dari command constant music pad. Lalu ini yaitu metode untuk membuat dari button dengan mengatur font, warna dari teks, dan warna dari background, dimensi dengan ukuran panjang 200, lebar 40, dan button action listener. Lalu di sini ada aksi berdasarkan perintah yang diterima, seperti jika kita mengklik start game, lalu akan menampilkan kelas hangman, dan dengan metode visible ini agar dapat terhapus, jadi tidak terjadinya double window. Jika kita mengklik score, maka akan menampilkan skor dialog message yang berisi skor atau riwayat skor dan menampilkan informasi message. Lalu jika kita mengklik exit, maka akan memberhentikan musik dan sistem exit atau close layarnya. Ini itu sama saja merupakan untuk menampilkan kelas dari main menu atau menjalankan awal dari program untuk membuat background panel yang tadi telah dideklarasikan di atas. Selanjutnya ada kelas command constant di sini, yaitu command constant merupakan titik penyimpanan pusat yang digunakan untuk berbagai konstanta seperti file path, mengatur warna, dan mengatur ukuran atau dimensi. Yang pertama di sini untuk public static final string path, pokoknya dari line 5 sampai line 8 ini untuk file path yang digunakan untuk mendefinisikan lokasi dari path file tersebut sebagai string konstanta untuk data path, untuk gambar, untuk font, dan musik. Lalu di sini yaitu mendefinisikan dari warna, dan warna dikodekan dari representasi heksadesimal. Lalu di sini yaitu untuk
mengatur beberapa dimensi dengan konstanta dimensi dan untuk mengatur frame, mengatur button panel size dengan ukuran frame-nya berada di tengah dikali 0,42, dan di sini result dialog yaitu ukurannya setengah dari panjangnya, lebarnya setengah dari frame, dan untuk panjangnya 1/6 dari panjang frame. Lalu di sini ada kelas untuk custom tools yang dimana digunakan untuk memuat gambar, mengupdate gambar, membuat font, dan menyembunyikan kata. Yang dimana pada line 11 sampai 20 di sini digunakan untuk membuat objek input stream dari resource yang diberikan sebagai ikonnya. Lalu membuat objek JLabel baru untuk mengatur gambar yang dimuat sebagai icon dan mengembalikan objek JLabel yang telah dibuat. Lalu untuk metode update image digunakan untuk memperbarui gambar pada sebuah JLabel yang akan diperbarui. Lalu membuat objek di sini, membuat objek input stream dari resource yang diberikan menggunakan get resource stream. Lalu untuk membaca gambar di sini menggunakan image io_red dan mengatur gambar yang dimuat sebagai icon pada JLabel yang diberikan. Lalu ada metode untuk membuat font di sini, yaitu di sini untuk membuat font ini mengembalikan objek font yang telah dibuat. Lalu di sini ada metode untuk create font yang dimana metode create font dimulai dari mendapatkan jalur file font yang diberikan oleh get class loader dan get resource. Lalu ini adalah untuk membuat atau untuk menggantikan spasi pada jalur file dengan karakter %20, yaitu ini untuk menangani seperti bug. Lalu untuk menyembunyikan kata, yaitu yang dimana jika dia kata maka dia akan membuat katanya menjadi bintang, dan jika dia spasi maka spasi itu akan tetap menjadi spasi. Lalu selanjutnya akan dipaparkan oleh Rahmawati. Pada bagian saya membuat 4 kelas, yaitu Hangman, Music Manager, WordDB, dan Score Manager. Dari yang pertama, saya jelaskan dulu yang WordDB. Dari di WordDB ini akan mengubah dari data yang ini menjadi dengan menggunakan hashmap yang akan membuat cocokan kategori sebagai key dan value itu words-nya sebagai value. Nah, kemudian dari yang ini, dari data yang ini akan dimasukkan menjadi kumpulan array string. Nah, kemudian yang ini, yang bagian ini, yang array list ini akan sebagai kategorinya dari kemudian
di WordDB kita bikin word list dengan isinya hash map yang ini, hash map yang di atas, dan array list. Kemudian kita akan mengakses file path dengan menggunakan lokasi dari command constant yang sudah dibuat tadi buat ngambil path-nya. Kemudian if ini untuk mengecek jika ada error atau potensial error karena spasinya itu encode-nya plus persen 20 dan bukan spasi biasa. Kemudian dipakai buffer reader buat membuat sebuah new file reader yang berisi file path. Kemudian akan mengiterasi data setiap line di data. Jadi setiap line di sini akan diiterasi satu-satu. Satu-satu dengan ini. Ketika line read line tidak sama dengan null, stringnya akan dipisah, akan diparse dengan koma. Jadi jika menemukan koma akan menjadi pemisahnya. Kemudian untuk kategori, dianya mengambil dari parts yang berindeks dengan 0. Jadi awalnya kan sudah dimasukkan ke dalam array. Nah, dia akan menggunakan array indeks 0 yang di depan sini, indeks 0 sebagai kategori, dan mulai dari indeks 1 dan seterusnya sebagai words-nya. Kemudian bisa nilainya. Kemudian ada yang buat load challenge. Load challenge ini akan menampilkan kategori dan juga words-nya yang sudah tadi dibuat di sini metodenya. Jadi ketika challenge-nya dimuat, dia akan merandom dari yang ini. Dari kategori yang ketiga ini akan dirandom, akan berubah menjadi indeks ke 0 untuk kategori, dan words yang dipilih menjadi indeks 1 buat sebagai kata. Kemudian diubah sebagai sebagai kata kapital baik kategori sama word-nya. Kemudian pindah ke hangman. Kelas hangman ini merupakan kelas inti dari gamenya. Yang pertama ada buat membuat window-nya atau membuat GUI-nya. Pertama kita memanggil kelas superclass frame dengan nama hangman game. Kita menggunakan set size yang sudah dibuat di command constant, dan default class operation-nya exit on close. Jadi kalau misalnya X-nya dihapus, maka X-nya ditekan, maka akan otomatis keluar. Kemudian set location relative to-nya null, agar ketika window-nya ditampilkan, dia akan otomatis berada di tengah dan bukan di lokasi lainnya gitu. Kemudian ada set layout null. Nah, set layout null ini kita berikan null agar kita bisa diatur sendiri layoutnya, ukurannya berapa misalnya, atau kayak margin dari isi-isinya itu berapa. Kemudian get content pane set background, itu untuk menambahkan background. Misalnya kalau misalnya saya tampilkan gamenya, sebentar. Misalnya saya tampilkan gamenya, nah, dia akan menampilkan background ini yang warna hitam ini. Kemudian music manager play musik, dia bakal memanggil metode dari music manager, ya, dari di sini music manager. Nah, dari music manager ini dia akan membuat sebuah objek klip berisi klip yang akan menggunakan audio input stream agar lebih teratur itunya,
dianya apa sih, kayak memutar lagunya kapan atau kita mau matikan lagunya kapan, dia memakai audio input stream yang menggunakan music pad yang udah ada di Common Constant buat dapat lokasinya tuh di mana untuk mengakses lokasinya. Nah, dia akan ambil get audio input stream, nanti dia akan open, terus dia akan di loop, dia akan ngebuka audio streamnya dulu, baru dia di loop, kemudian dia akan diputar. Jadi walaupun musiknya udah selesai, misalnya durasinya cuma 1 menit, terus musiknya masih apa sih udah habis, dia bakal mulai lagi dari pertama. Jadi dia nggak bakal mati sebelum kita explicitly bilang dianya tuh harus mati. Nah, untuk metode yang di bawah itu, kalau misalnya kita mau matiin musiknya, kita tinggal panggil si metode stop musik ini. Kita balik lagi ke Hangman, kemudian kita menginisialisasi kembali word DB yang udah dibuat barusan. Nah, kemudian letter buttons itu digunakan untuk membuat 26 button. Nah, yang nanti akan dipakai untuk button huruf. Kemudian kita menggunakan word DB load challenge untuk memanggil metode load challenge yang ada di word DB tadi yang sudah dijelaskan. Kemudian custom font akan memanggil dari custom tools buat menampilkan font yang udah kita tambahin yang lokasinya udah ada di command constant font pad. Kemudian kita skornya di set sebagai 0, integer 0 karena baru mulai. Terus incorrect guess atau tebakan yang salah sebagai 0 karena baru mulai. Kemudian kita mendeklarasikan create reset dialog yang akan menampilkan dialog atau seperti window kecil. Kalau misalnya kita kalah atau kita jawabannya benar, kemudian method add GUI component. Nah, kemudian di sini ada alt window listener untuk kalau ada window event. Dia kalau windownya closing, maka dari method music manager stop musik akan dipanggil dan otomatis musiknya mati. Jadi misalnya seperti ini. Kalau misalnya kita run, kita ke sini, terus kita langsung ini close atau enggak kita ke quit nih. Kalau kita ke quit maka lagunya akan terulang karena lagu pada bagian Hangman ini udah stop. Jadi kita ulang lagi masuk ke method music manager yang ada di main menu. Kemudian di sini itu method untuk komponen GUI yang ada di window ini atau yang di game ini. Nah, yang pertama tuh Hangman image yang berisi custom tools load image yang udah dibuat tadi. Load image. Jadi yang pertama itu dia load image yang ada di custom tools menggunakan lokasi image path yang ada di command constant. Kemudian kita set bounds. Set bounds ini buat batas dari fotonya, foto hangman-nya itu. Dia tuh no hangman image get preferred size. Jadi dia ambil dari si ukuran gambarnya width. Jadi dia ngambil dari ukuran gambarnya si hangman image panjang sama lebarnya. Kemudian ini merupakan untuk kategori apa ya namanya tuh. Jadi kayak detail kategori label tuh ada apa aja. Pertama tuh dia buat label yang isinya tuh word challenge 0, jadi kategorinya. Kemudian dia di set font dengan custom font nyanyinya. Horizontal alignment-nya center. Jadi horizontalnya tuh ada di tengah. Set opaque true itu dia tuh bakal warnanya tuh bakal apa ya? Dia tuh bakal ditampilin penuh. Jadi bakal lebih jelas.
buat foregroundnya tuh buat warna tulisannya putih. Terus background di belakangnya tuh secondary color yang udah di deklarasikan di common constant. Kemudian set border sekelilingnya pakai secondary color juga. Terus set bounds kategorinya di sini 0. Kita dari hangman image di ukurannya dikurang 28 pixel. Terus ininya dari common constant frame size with kategori label frequency and height. Kemudian ada label untuk hidden words dari label yang kata yang disembunyikan, yang bintang-bintang tadi. Nah, dia tuh pertama dia buat buat labelnya dengan word challenge index 1 atau index words-nya, kemudian pakai custom font biasa, warna putih di tengah, dan ada batasnya. Nah, tadi dia plus 50. Kemudian ada untuk label score ini score plus score. Dia untuk custom font, dia fontnya yang sama, derived font. Set foreground-nya warna putih, set bounds-nya 10 200, score label get favorite size sesuai height-nya. Kemudian ini untuk bounds atau batas label untuk hidden words dan button. Ini ada get y, terus dikasih setnya, set bounds-nya dikurang 5. Kemudian ada untuk button panel, dia button panel grid, jadi dia grid itu dia ke kanan dulu, baru dia ke bawah kanan kalau nggak salah. Jadi dia untuk setiap char A sampai ke Z, char akan ditambah terus menerus dan akan diubah charnya karakter to string menggunakan primary color, menggunakan custom font yang sudah dibuat, ukurannya 22, colornya warna putih, dan ada action listener-nya nanti yang di bawah. Kemudian ada current index, jadi indeks C-nya adalah A. Kemudian ada letter buttons, current index, kita nanti dicek indeksnya berapa, akan dijadi button. Kemudian akan menambah letter buttonnya sesuai dengan current indeksnya. Kemudian di sini merupakan buat tombol-tombol, ada tombol reset dan tombol quit yang tadi ada di bagian kanan bawah. Dia kalau misalnya dia reset button, dia namanya reset, warna putih, menggunakan font yang sama, secondary color, nanti akan ditambah button panel, di bagian button panel, tambah reset button, sama dengan tombol quit. Dan kemudian kode dari ini untuk menambahkan semuanya, menambahkan yang tadi sudah dibuat, label-label kategori, hangman image yang digambar di atas, terus huruf yang sudah disembunyikan, sama label score-nya nanti. Kemudian bagian di bawah ini merupakan method buat event. Jadi kalau misalnya eventnya atau misalnya kalau ada klik, dia akan menjadi comment. Dia akan menjadi comment. Jika perintahnya atau comment ini equals atau sama dengan reset yang tadi di bagian sini, dia sama dengan reset, dia akan merubah ini. Bukan reset, dia akan mengubah reset game ada di bagian bawah. Kemudian jika komennya sama dengan quit, maka musiknya akan terstop dan akan menuju ke lembar main menu, terus akan return. Kemudian kalau misalnya kemudian else button get source enable false. Jika word challenge 1 contains command atau ini saat mengeklik button, kalau misalnya dia benar, dia akan menjadi hijau. Nah, nih dia tuh bakal ngecek. Jadi ini buat bakal hijau kalau misalnya dia sama. Dia akan ngecek hidden word yang di hidden label.
dia akan diubah ke arrange. Nah, ambil dari hidden words dari data teks ini, di loop, dicek apakah komen atau yang kita klik tadi sama dengan hidden words-nya, kemudian hidden words diganti menjadi komen atau huruf yang ditekan. Jadi kalau misalnya benar, buttonnya akan jadi warna hijau, kemudian si hidden words atau yang di bawah kategorinya itu akan sama button yang dipencet. Kemudian yang ini, kalau misalnya benar, nanti akan menampilkan hidden word-nya. Kalau misalnya benar semuanya, maka dia akan muncul result label. Set text kamu benar. Kata berikutnya, result dialognya akan ditampilkan, skornya akan ditambah 10, akan di set text score labelnya. Kemudian akan di save di score manager. Score manager itu ada di sini. Score manager si score-nya itu disimpan di scores.dat. Dia tuh penyimpanannya tuh di programnya. Jadi dia nggak di teks, nggak di apa, tapi dia langsung di programnya. Dia ada method save score. Jadi dia bakal nulis skornya yang tadi yang udah dibikin di Hangman tadi. Terus dia kalau ada error dia pakai IOA exception. Nah, ini buat get scores-nya. Jadi setelah disimpan di save score, kita bisa manggil buat ambil scores-nya di get scores. Dia pakai string builder. Dia bakal jadi string builder ini tuh kayak nanti ditaruh gitu, ditaruh di string builder bisa ditampilin gitu. Nah, dia akan append, jadi setiap ada skor baru dia bakal jadi kayak line baru kayak di enter gitu. Nah, dia bakal return scores to string. Nah, kita lanjutin di Hangman. Kemudian, nah kalau misalnya benar, karena kita masih bisa main, karena salahnya belum 6, dia bakal load new world. Nanti di bawah akan dijelaskan. Sedangkan kalau salah, dia buttonnya bakal jadi warna merah dan incorrect guesses-nya atau tebakan salahnya akan bertambah 1. Dan image-nya yang awalnya masih kosong, dia bakal nambah 1, bakal detek salahnya bakal 1, terus gambarnya bakal berubah. Nah, kalau misalnya incorrect guess-nya lebih besar sama dengan 6, maka reset labelnya akan muncul di set text-nya kalah skor kamu ditambah skornya, terus ditambah main lagi, reset dialognya ditampilkan dan reset game, jadi skornya jadi 0 sama hitungan salahnya jadi 0 lagi. Kemudian ini untuk word label, set text word challenge 1. Ini untuk result dialog yang dipanggil di sini. Result dialog ini bakal punya title result. Dia nggak pakai super karena supernya udah dipanggil di atas. Oh, udah. Ya, akan dipanggil di atas. Kemudian ukurannya itu di result dialog ini di common constant. Backgroundnya juga sama. Dia nggak bisa di resize. Dia location relatifnya di listnya. Set modal ini dipakai agar dia tuh result dialog ini tuh nggak bisa harus itu dulu, misalnya harus next dulu atau harus di close dulu baru dia bisa berinteraksi sama window di belakangnya. Jadi kalau misalnya kalau kita main, nah kalau kita salah nih, dia nggak bisa klik belakangnya dulu, dia harus klik ininya dulu, nah baru bisa. Kemudian set layout itu untuk layout batasnya, terus kita kasih buat listenernya. Terus karena ada next, nah kita bisa pakai load new world. Jadi kita buat bikin challenge baru. Ini buat label result, kita buat warna tulisannya ada di tengah.
Kemudian label word-nya warna putih, dia di tengah. Kemudian next button yang di result tadi, dia warna putih, dia pakai secondary color. Terus add listener, set visible-nya false karena harus dipanggil dulu. Kemudian kita load new world. Ini untuk ditambah result dialognya. Next button sama next. Ini kalau misalnya reset game, bagian reset game, antara reset yang di button di bawah sama kalau misalnya salah, nah dia bakal load challenge baru, incorrect guess-nya jadi 0, skornya jadi 0, skor labelnya bakal ngasih lagi skor sama dengan skor, update image-nya apa sih, dia bakal manggil lagi custom tools, word challenge-nya kategori labelnya bakal dipanggil lagi yang 0 yang udah di random. Terus hidden word-nya index 1 word yang udah di random tadi. Terus yang hidden word label set text jadi hidden word. Jadi si word-nya tadi disembunyiin pakai yang method hidden word tadi. Nah ini buat ininya, buat letter buttons-nya lagi. Yang tadi awal. Nah kalau misalnya ini load new world, dia tuh akan membuat objek word challenge, word DB load challenge. Dia ngambil dari method yang di word DB. Kemudian dia ngeset kategori labelnya sebagai word challenge yang baru, hidden word-nya yang baru, terus button-nya pun dia yang tadi yang udah dibuat tadi. Udah kan ya? Berarti udah. Jadi mau tuh penutupan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.